Suamiku malu mengajakku makan malam di pesta kantornya, dan malah mengajak rekan kerja wanitanya. Langsung ku permalukan mereka. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di sebuah apartemen kecil tapi nyaman di pinggiran kota Jakarta yang ramai, Livia bangun pagi seperti biasa. Jam weker di samping tempat tidurnya berdering tepat pukul 6 pagi, dan sinar matahari yang menyusup melalui tirai tipis menerangi kamar yang sederhana. Livia, seorang wanita berusia 32 tahun dengan rambut hitam panjang yang sering diikat asal-asalan, meregangkan tubuhnya sebelum bangun. Dia bukan tipe orang yang suka bermalas-malasan. Hidupnya selalu penuh dengan rutinitas yang dia ciptakan sendiri untuk menjaga keseimbangan. Livia adalah wanita yang cerdas dan pekerja keras. Lulusan universitas ternama dengan gelar sarjana ekonomi, dia pernah bermimpi menjadi pengusaha besar. Tapi setelah menikah dengan Andre 4 tahun lalu, dia memilih untuk fokus pada rumah tangga sambil menjalankan bisnis kecil-kecilan dari rumah. Bisnisnya? Sebuah restoran mewah di pusat kota yang dia bangun dari nol. Tapi itu adalah rahasia yang dia simpan rapat-rapat. Bukan karena dia malu, tapi karena dia ingin hidup sederhana, jauh dari sorotan. Restoran itu dikelola oleh tim profesional yang dia percayai, dan Livia hanya muncul sesekali sebagai investor anonim. Uang dari sana cukup untuk membiayai hidup mereka, tapi Andre tidak pernah tahu detailnya. Baginya, Livia hanyalah istri rumah tangga yang sesekali bekerja freelance sebagai konsultan bisnis. Pagi itu, Livia turun ke dapur kecil mereka. Aroma kopi segar sudah menguar dari mesin kopi otomatis yang dia setting malam sebelumnya. Dia mengenakan kaos longgar dan celana pendek, penampilan santai yang membuatnya merasa nyaman. Tidak ada makeup tebal atau gaun mewah. Livia lebih suka wajah polosnya yang berjerawat ringan di dahi, dan tubuhnya yang tidak terlalu langsing tapi sehat dari olahraga pagi. Hidup ini bukan catwalk, katanya sering pada dirinya sendiri. Dia bahagia dengan apa adanya, asal Andre mencintainya. Andre, suaminya yang berusia 35 tahun, masih tidur di kamar. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi besar di kawasan Sudirman. Karirnya sedang menanjak. Promosi demi promosi membuatnya semakin sibuk. Andre adalah pria tampan dengan rambut pendek rapi, selalu mengenakan kemeja berkualitas dan sepatu mengkilap. Tapi belakangan ini, Livia merasa ada jarak di antara mereka. Andre sering pulang larut malam, beralasan rapat atau deadline proyek. Saat akhir pekan, dia lebih suka nongkrong dengan teman-teman kantor daripada menghabiskan waktu berdua. Livia mulai memasak sarapan, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan irisan timun. Aroma bawang goreng membuat perutnya keroncongan. Saat dia mengaduk nasi di wajan, Andre muncul dari kamar dengan mata masih setengah tertutup. "Pagi, sayang," gumamnya sambil mencium pipi Livia sekilas. Dia langsung duduk di meja makan, membuka ponselnya untuk memeriksa email. "Pagi juga, Mas. Sarapannya sebentar lagi matang," jawab Livia sambil tersenyum. Dia menyajikan piring untuk Andre, lalu duduk di depannya dengan secangkir kopi hitam. "Hari ini ada rapat penting lagi." Andre mengangguk tanpa mengangkat mata dari layar ponsel. "Iya, proyek baru dengan klien besar. Kalau sukses, bisa naik jabatan lagi." Suaranya penuh semangat, tapi ada nada lelah di baliknya. Livia mengamati suaminya. Andre dulu adalah pria yang romantis, yang sering membawanya jalan-jalan ke taman kota atau makan malam di warung pinggir jalan. Tapi sejak promosi terakhir, dia berubah. Seringkali, saat mereka makan malam bersama, Andre akan bercerita tentang rekan kerjanya, terutama wanita-wanita di kantor yang dia sebut modis dan profesional. "Mas, kemarin aku baca di grup WhatsApp teman-temanmu. Katanya ada acara makan malam kantor bulan depan. Di restoran mewah gitu. Kamu ajak aku nggak?" Tanya Livia tiba-tiba, mencoba terdengar santai. Sebenarnya, dia sudah mendengar gosip itu dari Rina, istri salah satu teman Andre. Acara itu untuk merayakan kesuksesan proyek besar perusahaan, dan biasanya pasangan diundang. Andre terdiam sejenak. Matanya masih tertuju pada ponsel. "Oh, itu?
Belum pasti sih, Liv. Masih dibahas. Lagian, acara formal banget. Pasti banyak orang penting. Kamu kan sibuk di rumah. Livia merasa ada yang aneh dengan jawaban itu. Andre biasanya langsung antusias kalau ada acara seperti itu. Tapi kalau jadi, ajak aku dong. Aku bisa dandan sedikit, biar nggak malu-maluin kamu. Livia tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Andre akhirnya meletakkan ponselnya dan memandang Livia. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dibaca. Mungkin rasa kasihan, atau malu? Liv, kamu tahu kan, acara kayak gitu butuh penampilan yang, wah, bukan aku bilang kamu nggak cantik, tapi kamu nggak pandai dandan. Kamu lebih suka yang sederhana, dan itu bagus untuk sehari-hari. Tapi di sana, rekan-rekan kerjaku pada datang dengan pasangan yang stylish. Clara aja, di divisiku, selalu tampil sempurna. Gaunnya, make-upnya, semuanya on point. Nama Clara lagi. Livia sudah sering mendengar nama itu. Clara adalah rekan satu divisi Andre. Wanita muda berusia 28 tahun yang katanya pintar dan cantik. Andre sering memuji cara Clara berpakaian, cara dia presentasi di meeting, bahkan cara dia tertawa. Clara ini, Clara itu, gumam Livia dalam hati. Tapi dia tidak mau terlihat cemburu. Ya sudah, kalau kamu malu ajak aku. Nggak apa-apa. Aku di rumah aja. Andre menggelengkan kepala. Bukan gitu, sayang. Cuma, ya, mungkin kali ini aku pergi sendiri. Biar kamu istirahat. Lagian, acara malam, pasti capek buat kamu yang biasa tidur awal. Livia merasa sakit hati, tapi dia menahannya. Dia tersenyum paksa dan melanjutkan makan. Setelah Andre berangkat kerja, Livia duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka di dinding. Di foto itu, dia mengenakan gaun sederhana, dan Andre tersenyum lebar. Apa yang berubah? Apakah Andre benar-benar malu padanya? Hari itu, Livia memutuskan untuk bekerja lebih keras. Dia membuka laptopnya dan memeriksa laporan dari restoran miliknya, La Belle Vie. Restoran itu adalah mahakarya Livia. Dulu, saat masih lajang, dia memulai dari kafe kecil dengan modal pinjaman bank. Dengan kecerdasannya, dia mengembangkannya menjadi restoran fine dining yang terkenal di kalangan pebisnis. Menu-menu Prancis Asia Fusion yang dia ciptakan sendiri selalu laris. Tapi Andre hanya tahu itu sebagai bisnis sampingan, Livia. Dia tidak pernah tahu bahwa restoran itu menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan, dan Livia adalah pemilik tunggal. Sore harinya, Livia pergi ke pasar untuk belanja bahan makanan. Di sana, dia bertemu dengan Bu Ani, tetangga yang cerewet. Mbak Livia, suaminya lagi sibuk ya? Kemarin aku lihat dia pulang malam banget. Bu Ani tersenyum penuh arti. Iya, Bu. Kerjaannya banyak. Jawab Livia singkat. Ya ampun, Mbak harus hati-hati. Pria kantoran gitu, banyak godaan. Apalagi kalau istrinya di rumah aja, nggak ikut acara-acara. Bu Ani mengedipkan mata. Livia tersenyum tipis. Kata-kata itu menusuk. Malam itu, saat Andre pulang, dia tampak lelah tapi bahagia. Hari ini meeting sukses. Liv, bos puji-puji proyekku. Bagus dong, Mas. Oh ya, soal acara makan malam itu, kamu yakin gak ajak aku? Tanya Livia lagi, mencoba satu kali lagi. Andre menghela napas. Liv, please, kamu gak cocok di sana. Mereka pada dandan mewah, pakai heels tinggi, make-up tebal. Kamu kan lebih nyaman pakai sandal jepit dan kaos oblong. Aku gak mau kamu merasa awkward. Kata-kata itu seperti tamparan. Livia merasa air matanya mau tumpah, tapi dia tahan. Oke, terserah kamu. Dia berbalik ke kamar, meninggalkan Andre yang tampak lega. Di tempat tidur, Livia berpikir panjang. Apakah pernikahannya mulai retak? Andre yang dulu mencintainya apa adanya, sekarang malu karena dia tak pandai dandan? Dan Clara, siapa sebenarnya Clara itu? Livia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut.
Besok, dia akan hubungi Rina untuk gosip lebih detail tentang acara itu. Malam berlalu dengan Livia yang sulit tidur. Dia memandang langit-langit kamar, membayangkan bagaimana kalau dia muncul di acara itu dengan penampilan yang berbeda. Tapi untuk apa? Untuk membuktikan pada Andre bahwa dia bisa? Atau untuk menyelamatkan pernikahannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Sementara Andre sudah mendengkur di sampingnya. Keesokan harinya, rutinitas berlanjut. Livia bangun pagi, memasak, dan mengantar Andre ke pintu. Hati-hati ya, Mas. Iya, sayang. Andre menciumnya sekilas lagi. Setelah Andre pergi, Livia duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Dia membuka aplikasi pesan dan mengetik Rina. Hai, Rin. Soal acara makan malam kantor suamimu. Andre bilang dia mungkin pergi sendiri. Kamu diundang nggak? Balasan Rina cepat. Iya, aku diundang bareng suami. Kenapa Andre nggak ajak kamu? Acaranya di La Bellevue. Restoran mewah banget. Pasti seru. La Bellevue. Restoran milik Livia sendiri. Ironis sekali. Livia tersenyum getir. Mungkin ini saatnya rahasia terungkap. Tapi belum sekarang. Dia perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya. Hari-hari berikutnya, Livia mulai memperhatikan penampilannya lebih. Dia beli lipstik murah di minimarket dan mencobanya di depan cermin. Nggak jelek juga, gumamnya. Tapi Andre tidak notice. Dia semakin sibuk, semakin sering menyebut nama Clara dalam ceritanya. Clara presentasi hari ini bagus banget. Gaunnya hitam, elegan. Kamu harus belajar dari dia, Liv. Livia diam saja. Di dalam hatinya, api mulai menyala. Bukan api marah, tapi api tekad. Dia akan tunjukkan pada Andre siapa sebenarnya dirinya. Wanita cerdas yang membangun kerajaan bisnis sendirian, bukan istri rumah tangga yang tak pandai dandan. Akhir pekan tiba. Andre bilang ada gathering kecil dengan teman kantor. Aku pulang malam ya, Liv. Siapa aja yang datang? Tanya Livia. Teman-teman divisi. Termasuk Clara. Livia mengangguk. Malam itu, dia sendirian lagi. Dia membuka laptop dan memeriksa reservasi di La Bellevue. Acara kantor Andre sudah dipesan. Makan malam untuk 50 orang. Termasuk eksekutif perusahaan. Livia hubungi manajernya. Budi, Pak Budi, pastikan semuanya sempurna. Dan siapkan tempat khusus untuk pemilik. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Siap, Bu Livia. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma ingin surprise. Livia menutup telepon dengan senyum. Konflik baru saja dimulai. Andre tidak tahu. Malam acara itu akan menjadi malam yang tak terlupakan, bukan hanya untuknya, tapi untuk semua orang. Livia duduk di sofa ruang tamu, menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Cahaya layar memantul di wajahnya, menyoroti garis halus di dahi yang mulai muncul akibat stres beberapa hari terakhir. Pesan dari Rina masih terbuka di aplikasi WhatsApp. Acaranya di La Bellevue, restoran mewah banget. Pasti seru. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. La Bellevue, restoran yang dia bangun dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun, akan menjadi panggung acara kantor Andre. Tapi ironisnya, dia, sang pemilik, tidak diundang oleh suaminya sendiri. Pagi itu, Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Langit kelabu menyelimuti kota, seolah mencerminkan suasana hati Livia. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi, memandang wajahnya yang polos tanpa makeup. Tak pandai dandan, kata Andre minggu lalu. Kalimat itu seperti duri yang tertancap di hatinya. Livia tahu dia bukan tipe wanita yang menghabiskan jam di depan cermin atau menghamburkan uang untuk tas desainer. Tapi bukankah Andre dulu mencintainya karena kesederhanaannya? Bukankah dia yang selalu bilang, "Aku suka kamu apa adanya, Liv?" Dia menghela napas panjang, lalu mengikat rambutnya menjadi ponytail tinggi seperti biasa. Hari ini, dia harus ke La Bellevue untuk rapat bulanan dengan tim manajemen. Biasanya, dia hanya muncul sebagai konsultan atau investor
tanpa mengungkap identitas aslinya. Hanya Budi, manajer utama, dan beberapa staf senior yang tahu bahwa Livia adalah pemilik sebenarnya. Itu adalah keputusan sadar yang dia buat sejak awal, menjaga privasi agar hidupnya tidak dipenuhi sorotan atau ekspektasi. Tapi sekarang, keputusan itu terasa seperti pedang bermata dua. Sebelum berangkat, Livia memasak sarapan untuk Andre seperti biasa, roti bakar dengan selai kacang dan telur orak-arik. Andre muncul dari kamar dengan kemeja biru tua yang baru disetrika Livia kemarin. Dia terlihat rapi, seperti selalu, dengan parfum mahal yang dia beli setelah promosi terakhir. "Pagi, Liv," katanya sambil mengambil sepotong roti dan langsung menggigitnya. Tidak ada ciuman pipi pagi ini. Tidak ada senyum hangat seperti dulu. "Pagi, Mas. Jadwal padat hari ini?" tanya Livia, mencoba terdengar biasa meski hatinya masih terluka oleh percakapan minggu lalu. "Iya, meeting sama klien dari Singapura. Kalau ini sukses, proyek kita bisa ekspansi ke Asia Tenggara." Andre berbicara dengan semangat, tapi matanya tetap tertuju pada ponselnya, mengetik cepat. "Oh ya, malam ini aku mungkin pulang agak larut. Ada makan malam sama tim." Livia mengangguk, pura-pura sibuk mengaduk kopinya. "Sama tim yang mana?" Clara juga ikut. Dia menahan napas, berharap Andre tidak mendengar nada curiga di suaranya. Andre menoleh sekilas, alisnya sedikit terangkat. "Iya, Clara ada." "Kenapa?" "Cuma makan biasa." "Kok? Diskusi proyek?" "Oh, nggak apa-apa. Cuma tanya." Jawab Livia cepat, tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Andre. Clara lagi. Nama itu selalu muncul, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Setelah Andre berangkat kerja, Livia membersihkan meja makan dan bersiap ke La Bellevue. Dia mengenakan blus putih sederhana dan celana hitam, penampilan yang menurutnya cukup profesional tapi tidak mencolok. Di cermin, dia memandang dirinya sekali lagi. "Mungkin aku memang perlu dandan lebih," gumamnya. Tapi pikiran itu segera dia tepis. Ini bukan tentang dandan. Ini tentang Andre yang sepertinya malu padanya. Perjalanan ke La Bellevue memakan waktu sekitar 45 menit dengan ojek online. Restoran itu terletak di kawasan SCBD, dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang berkilau di bawah sinar matahari. La Bellevue adalah oase di tengah hiruk-pikuk kota. Eksteriornya elegan dengan jendela kaca besar, dan interiornya dipenuhi dekorasi minimalis dengan sentuhan emas dan kayu mahoni. Livia masih ingat bagaimana dia merancang setiap sudut restoran ini, dari lampu gantung kristal hingga menu yang memadukan cita rasa Prancis dan Asia. Restoran ini adalah mimpinya, dan dia berhasil mewujudkannya. Di dalam, Budi menyambutnya dengan senyum lebar. "Bu Livia, lama nggak mampir. Tim sudah nunggu di ruang rapat." Budi, pria parubaya dengan perut sedikit buncit, adalah orang kepercayaan Livia sejak kafe kecilnya dulu. Dia tahu semua rahasia Livia, termasuk alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik. "Terima kasih, Pak Budi. Oh ya, soal acara kantor bulan depan, semua sudah siap?" tanya Livia sambil berjalan menuju ruang rapat di lantai 2. "Sudah, Bu. Reservasi untuk 50 orang. Menu spesial seperti yang Ibu minta." "Tapi, Ibu yakin gak mau kasih tahu suami Ibu soal ini?" Budi menurunkan suaranya. Matanya penuh perhatian. Livia tersenyum kecil. "Belum saatnya, Pak. Biar dia kira aku cuma istri rumah tangga biasa." Rapat berjalan lancar. Tim melaporkan pendapatan bulan lalu yang naik 15%, dan Livia memberikan masukan untuk menu baru yang akan diluncurkan. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Dia terus memikirkan Andre dan acara makan malam itu. Mengapa Andre begitu enggan mengajaknya? Apakah dia benar-benar malu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Setelah rapat, Livia duduk di sudut restoran, memesan secangkir teh chamomile. Dia membuka ponselnya dan melihat grup WhatsApp teman-teman Andre. Rina, yang selalu update soal gosip kantor, mengirim pesan baru. "Girls, acara makan malam kantor bakal megah banget.
Katanya di La Bellevue, restoran elit itu. Aku udah pesan gaun baru, biar nggak kalah sama cewek-cewek kantor yang modis. Liv, kamu ikut kan? Livia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Belum tahu, Rin. Andre bilang acaranya nggak terlalu penting, jadi mungkin aku skip. Balasan Rina datang dalam hitungan detik. Hah, serius? Andre nggak ajak kamu? Aku dengar dia bilang ke suamiku. Dia mau datang sama Clara. Katanya Clara lebih cocok untuk acara formal begini. Maaf ya, Liv. Aku cuma ngomong apa adanya. Livia merasa dadanya sesak. Jadi, itu alasannya. Bukan karena acara itu tidak penting, tapi karena Andre memilih Clara. Wanita yang selalu dia puji-puji. Wanita yang cocok untuk acara mewah. Livia menutup ponselnya dan menatap keluar jendela, di mana hujan mulai turun perlahan. Dia tidak menangis. Livia bukan tipe yang mudah menangis. Tapi di dalam hatinya, ada badai yang mulai bergolak. Malam itu, saat Andre pulang, Livia sudah menyiapkan makan malam, ayam goreng kecap dan sayur coleslaw. Andre tampak ceria, bercerita tentang meetingnya yang sukses. Liv, tadi Clara bikin presentasi yang luar biasa. Klien sampai bilang dia punya aura bintang. Kamu harus lihat dia, gaunnya itu loh, bikin semua orang melongo. Livia menggigit bibirnya. Oh, ya? Bagus dong. Ngomong-ngomong, Mas, aku dengar dari Rina, acara makan malam kantor itu di La Bellevue. Kamu beneran gak mau ajak aku? Andre terdiam, lalu menghela napas. Liv, aku udah bilang, acara itu formal banget. Aku cuma gak mau kamu ngerasa gak nyaman. Lagian, aku mungkin cuma sebentar doang, urusan kerja. Jadi kamu pergi sendiri? Tanya Livia, menatap Andre tajam. Iya mungkin. Belum pasti, jawab Andre, menghindari kontak mata. Livia tahu dia berbohong. Dia bisa melihatnya dari cara Andre menggenggam garpu sedikit terlalu kencang. Dari caranya buru-buru mengganti topi. Oke, terserah, kata Livia pelan. Dia bangkit dari meja, meninggalkan piringnya yang masih setengah penuh. Di kamar, Livia duduk di tepi tempat tidur, memandang foto pernikahan mereka di meja samping. Andre yang dulu selalu bilang dia cantik, sekarang memilih wanita lain untuk acara penting. Tapi Livia bukan tipe yang menyerah. Dia punya rencana. Jika Andre malu mengajaknya, dia akan datang sendiri, ke restorannya sendiri. Dan dia akan memastikan malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Livia membuka laptopnya dan mengirim email ke Budi. Pak, tambahkan 1 kursi di meja utama untuk acara kantor bulan depan. Jangan bilang siapapun bahwa itu untuk saya. Dan hubungi penata rias terbaik yang kita kenal. Saya mau sesuatu yang spesial. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam hati Livia, ada tekad yang semakin kuat. Andre mungkin menganggapnya tidak cukup untuk dunia glamornya, tapi dia akan membuktikan sebaliknya. La Bellevue adalah miliknya, dan dia akan menunjukkan kepada semua orang, terutama Andre, siapa Livia sebenarnya. Livia berdiri di dapur, memandang piring-piring kotor di wastafel dengan pikiran yang melayang. Hujan masih turun di luar. Suaranya berderit lembut di jendela apartemen kecil mereka. Pesan dari Rina tadi siang terus menghantuinya. Aku dengar dia bilang ke suamiku, dia mau datang sama Clara. Katanya Clara lebih cocok untuk acara formal begini. Kalimat itu seperti pisau yang memutar perlahan di hatinya. Clara, wanita yang selalu muncul dalam cerita Andre, dengan gaunnya yang elegan, presentasinya yang memukau, dan auranya yang katanya bikin semua orang melongo. Livia merasa dadanya sesak. Tapi dia bukan tipe yang mudah menyerah pada emosi. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Andre pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 ketika pintu depan terbuka. Livia duduk di sofa, berpura-pura membaca buku, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu. Andre masuk dengan wajah lelah tapi tersenyum tipis. Seperti biasa setelah malam bersama teman-teman kantor. Hai, Liv. Masih bangun?
Tanyanya sambil melepas sepatu dan meletakkan tas kerjanya di sudut ruangan. Iya, nggak bisa tidur, jawab Livia. Suaranya datar. Dia menutup bukunya dan menatap Andre. Makan malam sama tim tadi seru. Andre mengangguk, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Iya, lumayan. Cuma ngobrolin proyek. Kok? Biasa aja. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Clara bikin suasana hidup tadi. Dia cerita soal klien baru dari Singapura. Semua orang ketawa sama guyonannya. Livia merasa jantungan. Lagi-lagi Clara. Dia ingin bertanya langsung. Ingin memaksa Andre mengaku mengapa dia memilih Clara untuk acara makan malam kantor. Tapi dia menahan diri. Dia perlu bukti, bukan hanya firasat. Oh, bagus dong. Kalau Clara sekeren itu, pasti dia yang paling menonjol di acara kantor nanti, ya? Ujar Livia, sengaja menguji reaksi Andre. Andre terdiam sejenak. Tangannya yang sedang memegang gelas air membeku di udara. Maksud kamu apa, Liv? Tanyanya. Nada suaranya sedikit defensif. Nggak apa-apa, Mas. Cuma bilang, sepertinya Clara cocok banget buat acara-acara formal. Kan kamu bilang aku nggak pandai dandan. Jadi mungkin Clara yang lebih pas berdiri di sampingmu di La Bellevue. Livia menjaga nada suaranya tetap santai. Tapi matanya menatap Andre tajam. Andre menghela napas, meletakkan gelasnya di meja dapur. Liv, jangan bikin ini ribet. Aku cuma bilang aku nggak mau kamu capek. Acara itu malam, dan kamu nggak suka dandan ribet. Clara, ya, dia kebetulan di tim. Jadi mungkin aku ajak dia buat urusan kerja. Bukan apa-apa. Livia merasa ada yang disembunyikan. Andre tidak pernah sedefensif ini sebelumnya. Dia memutuskan untuk tidak mendorong lebih jauh malam itu. Oke, Mas. Aku ngerti. Aku cuma tanya. Dia bangkit dari sofa, berjalan ke kamar dengan hati yang semakin berat. Di dalam, dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Livia bangun lebih awal. Andre masih tidur, mendengkur pelan di sampingnya. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, menerangi ponsel Andre yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Livia tahu dia tidak seharusnya melakukannya, tapi rasa curiga yang menggerogoti hatinya terlalu kuat. Dengan hati-hati, dia mengambil ponsel Andre dan memasukkan PIN yang sudah dia hafal sejak lama, tanggal pernikahan mereka. Dia membuka aplikasi pesan. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak ingin menjadi istri yang paranoid, tapi dia harus tahu. Di antara banyak pesan dari rekan kerja dan klien, dia menemukan utas percakapan dengan Clara. Jari-jarinya gemetar saat dia menggulir layar. Pesan terbaru dari Clara bertanggal kemarin malam, setelah makan malam tim. Clara, tadi seru banget, Dre. Makasih udah ajak aku. By the way, soal acara di La Bellevue, aku udah pesan gaun baru. Pasti cocok buat malam itu. Kamu yakin gak bawa Livia? Andre. Haha, iya seru tadi. Gaunmu pasti catch. Kayak biasa. Nggak. Liv nggak ikut. Dia nggak suka acara formal. Lagian dia nggak bakal nyaman. Lebih enak kita berdua aja. Kan tim kerja. Clara. Oke, deal. Aku janji bikin kamu bangga. Hehe. Nanti aku kirim foto gaunnya ya. Biar kamu kasih pendapat. Livia merasa dunia di sekitarnya hening sejenak. Dia membaca ulang pesan itu. Setiap kata seperti tamparan. Andre tidak hanya memilih Clara untuk acara itu, tapi dia juga sengaja menyembunyikannya. Lebih enak kita berdua aja, tulis Andre. Livia menutup ponsel dan meletakkannya kembali dengan tangan gemetar. Dia tidak menangis. Dia terlalu marah untuk itu. Tapi di dalam dadanya, ada campuran sakit hati, kecewa, dan tekad yang mulai membara. Hari itu, Livia pergi ke La Bellevue lagi. Dia perlu tempat untuk berpikir. Tempat di mana dia merasa kuat. Restoran itu adalah bukti keberhasilannya. Sesuatu yang dia bangun tanpa bantuan siapapun, termasuk Andre. Saat dia masuk, Budi menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Bu Livia, ada apa? Wajahnya kok serius?
Livia tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Pak Budi. Cuma butuh tempat buat ngumpulin tenaga. Dia duduk di sudut favoritnya, di dekat jendela besar yang menghadap ke jalanan sibuk SCBD. Segelas anggur putih yang dia pesan dari menu spesial restoran membantu menenangkan sarafnya. Dia memandang keluar, mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan setelan mahal dan tas branded. Dunia yang Andre inginkan. Dunia yang menurutnya tidak cocok untuk Livia. Tapi Livia bukan wanita biasa. Dia adalah otak di balik La Belle Vie, restoran yang menjadi langganan para pebisnis dan selebriti. Dia ingat hari-hari ketika dia masih berjuang, menggadaikan perhiasan ibunya untuk modal awal, belajar resep dari koki Prancis yang dia temui di seminar kuliner, dan merancang setiap detail restoran ini dengan tangannya sendiri. Andre tidak tahu itu semua. Baginya, Livia hanyalah istri yang sederhana, yang lebih cocok di dapur rumah daripada di acara glamor. Sore itu, Livia mengadakan pertemuan dengan tim pemasaran La Belle Vie. Mereka membahas strategi untuk acara kantor Andre, yang ternyata akan dihadiri oleh beberapa eksekutif top perusahaan teknologi itu. Bu, kita sudah siapkan menu spesial, foie gras, wagyu steak, dan dessert khas kita, creme brulee dengan sentuhan pandan, lapor Budi. Oh ya, mereka juga minta ruang VIP di lantai atas. Livia mengangguk. Pikirannya masih terpecah. Bagus, Pak. Pastikan semuanya sempurna. Dan, saya mau hadir di acara itu. Tapi bukan sebagai tamu Andre. Saya mau masuk sebagai pemilik La Belle Vie. Budi menatapnya dengan alis terangkat. Ibu yakin? Ini pertama kalinya ibu mau terbuka soal identitas. Bukan terbuka, Pak. Cuma memberi pelajaran kecil. Jawab Livia dengan senyum misterius. Saya juga mau kamu hubungi Maya, penata rias yang biasa kita pakai untuk event besar. Saya butuh penampilan yang tak terlupakan. Budi tersenyum lebar. Siap, Bu. Kalau ibu mau main, saya yakin malam itu bakal jadi legenda. Malam itu, saat Andre pulang, Livia berpura-pura seperti biasa. Dia menyajikan makan malam, soto ayam yang Andre suka, dan berbincang tentang hal-hal ringan. Tapi di dalam hatinya, dia sudah merencanakan segalanya. Andre mungkin menganggapnya tidak cukup untuk dunianya yang gemerlap, tapi dia akan membuktikan sebaliknya. La Belle Vie adalah panggungnya, dan dia akan menjadi bintang utama di malam acara itu. Sebelum tidur, Livia membuka laptopnya dan mulai mencari inspirasi untuk penampilannya. Dia bukan tipe yang suka dandan, tapi dia tahu dia bisa melakukannya jika dia mau. Dia menemukan foto-foto gaun haute couture dari desainer lokal yang pernah bekerja sama dengan La Belle Vie untuk event promosi. Mungkin ini saatnya, gumamnya. Dia mengirim pesan ke desainer itu, meminta janji temu untuk fitting gaun. Saya mau sesuatu yang elegan, tapi kuat. Sesuatu yang bikin orang ingat saya. Hujan sudah reda di luar, tapi di dalam hati Livia, badai baru saja dimulai. Dia tidak hanya akan menghadiri acara itu, dia akan membuat Andre dan Clara menyesal pernah meremehkannya. Dan dia akan melakukannya dengan caranya sendiri, di wilayahnya sendiri. Pagi berikutnya, Livia bangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya matahari yang menyusup melalui tirai kamar tidur apartemen mereka terasa seperti panggilan untuk bertindak. Andre sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkan secarik catatan di meja dapur. Pagi, Liv. Meeting pagi ini. Pulang malam. Love you. Kata-kata itu terasa hampa bagi Livia sekarang, setelah apa yang dia temukan di ponsel Andre kemarin. Love you. Gumamnya sinis sambil membuang catatan itu ke tempat sampah. Dia tidak lagi percaya pada kata-kata manis itu. Yang dia butuhkan sekarang adalah aksi, bukan janji kosong. Livia duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam panas, memandang laptopnya yang terbuka. Layar menampilkan email konfirmasi dari desainer gaun yang dia hubungi malam sebelumnya. Bu Livia, senang sekali bisa bekerja sama lagi. Saya punya beberapa desain yang sesuai dengan permintaan Anda. Elegan tapi kuat. Kita bisa fitting besok pagi di studio saya. Livia tersenyum kecil.
Ini adalah langkah pertama dari rencananya. Dia tidak akan lagi menjadi istri sederhana yang diremehkan. Dia akan menjadi Livia yang sebenarnya, pemilik La Belle Fille, wanita sukses yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Rahasia besar Livia bukanlah sesuatu yang dia sembunyikan karena malu, tapi karena pilihan. Saat dia dan Andre menikah 4 tahun lalu, Livia sudah memiliki La Belle Fille sebagai bisnis yang sedang berkembang. Tapi dia memilih untuk tidak memberitahu Andre secara detail. Biarkan dia pikir aku cuma punya bisnis kecil-kecilan, katanya pada diri sendiri waktu itu. Dia ingin pernikahan mereka berdasarkan cinta sejati, bukan pada kekayaan atau status. Andre tahu Livia bekerja sebagai konsultan bisnis dari rumah, dan uang yang masuk rekening bersama dianggapnya dari proyek freelance. Tapi kenyataannya, La Belle Fille adalah sumber utama pendapatan mereka, restoran yang menghasilkan miliaran rupiah per tahun, dengan cabang yang direncanakan di Bali dan Singapura. Livia ingin hidup sederhana, jauh dari sorotan media atau gosip sosialita. Tapi sekarang, rahasia itu akan menjadi senjata utamanya. Setelah sarapan roti panggang sederhana, Livia menghubungi Budi melalui telepon. Pak Budi, pagi. Saya mau bahas detail acara kantor bulan depan. Dan rencana saya untuk hadir. Suara Budi di seberang terdengar antusias. Pagi, Bu Livia. Siap, Bu. Saya sudah hubungi Maya, penata riasnya. Dia bilang bisa datang ke restoran 2 hari sebelum acara untuk trial makeup. Oh ya, soal kursi tambahan di meja utama, sudah saya atur. Tidak ada yang tahu itu untuk Ibu. Bagus, Pak. Saya mau pastikan semuanya berjalan lancar. Saya akan hadir tanpa sepengetahuan Andre. Dia tidak tahu saya pemilik La Belle Fille, dan saya mau itu tetap rahasia sampai saat yang tepat. Di acara nanti, perkenalkan saya sebagai pemilik saat semua orang sudah duduk. Saya mau lihat reaksi mereka, terutama Andre dan Clara. Budi tertawa pelan. Wah, ini bakal jadi malam yang epik, Bu. Saya dukung penuh. Kalau perlu bantuan lain, bilang aja. Saya setia sama Ibu sejak dulu. Livia tersenyum. Budi memang orang kepercayaannya. Dia yang pertama kali Livia pekerjakan saat restoran masih kafe kecil di pinggiran kota. Bersama, mereka melewati masa-masa sulit, kompetisi ketat, pandemi yang hampir mematikan bisnis, dan ekspansi yang berisiko. Budi tahu segalanya tentang Livia, termasuk pernikahannya dengan Andre. Terima kasih, Pak. Saya percaya sama Anda. Setelah telepon, Livia mulai menyusun rencana lebih detail. Dia membuka notes di laptopnya dan menulis poin-poin utama. Penampilan, gaun dari desainer terkenal, makeup profesional dari Maya, dan aksesoris minimalis tapi mewah. Dia mau tampil elegan, bukan mencolok. Rambutnya yang biasa diikat ponytail akan digerai dengan gelombang lembut. Dan dia akan pakai heels tinggi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kedatangan, masuk melalui pintu belakang restoran, agar tidak ketahuan Andre. Budi akan mengawalnya ke ruang VIP, di mana dia bisa mengamati acara dari balik layar sebelum muncul. Pengungkapan. Saat pidato pembukaan, Budi akan memperkenalkannya sebagai pemilik La Belle Fille. Livia akan berbicara singkat tentang sejarah restoran, tanpa menyebut Andre dulu. Biarkan dia kaget sendiri. Konfrontasi. Setelah pidato, dia akan menghampiri meja Andre dan Clara. Dengan tenang, ungkap bahwa dia istri Andre. Lihat bagaimana mereka bereaksi di depan rekan kerja. Backup plan. Jika Andre marah atau Clara membuat masalah, Budi dan tim keamanan siap mengawal. Tapi Livia yakin, dia bisa handle dengan kecerdasannya. Livia menutup laptop dan bernapas dalam. Ini bukan balas dendam buta. Ini tentang membela harga diri. Andre telah meremehkannya. Memilih Clara karena menganggap Livia tak pandai dandan dan tidak cocok untuk dunia mewah. Tapi dunia mewah itu adalah milik Livia. La Belle Fille adalah buktinya. Siang itu, Livia pergi ke studio desainer gaun, seorang wanita bernama Sari yang pernah bekerja sama untuk event fashion di restoran. Studio Sari terletak di kawasan Kemang,
penuh dengan kain-kain mewah dan manekuin yang berpose anggun. Bu Livia, lama tidak bertemu. Sapa Sari dengan pelukan hangat. Saya dengar ibu mau gaun spesial. Untuk acara apa? Livia tersenyum. Acara pribadi, Mbak Sari. Saya mau sesuatu yang membuat saya terlihat kuat, tapi tetap feminin. Warna hitam atau merah marun. Mungkin. Dengan potongan yang menonjolkan siluet, tapi tidak terlalu ketat. Sari mengangguk antusias. Saya punya desain baru. Gaun midi dengan belahan samping, bahan sutra impor dari Italia. Coba fitting dulu. Livia masuk ruang ganti, melepas pakaian sehari-harinya, dan mengenakan gaun itu. Saat dia keluar dan berdiri di depan cermin besar, dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, membuatnya terlihat tinggi dan percaya diri. Wah, Bu, ini cocok banget. Tambah aksesoris kalung emas tipis. Pasti semua mata tertuju pada ibu. Livia memandang bayangannya, merasa gelombang percaya diri baru. Sempurna. Mbak, saya ambil yang ini. Bisa siap dalam seminggu. Tentu, Bu. Saya prioritaskan. Pulang dari studio, Livia mampir ke salon langganan untuk konsultasi rambut. Dia biasanya potong rambut sederhana, tapi kali ini dia bilang, saya mau style baru untuk acara penting. Gelombang natural, mungkin highlight ringan. Stylistnya, seorang pria muda bernama Rico, tersenyum lebar. Akhirnya Bu Livia mau eksplor. Rambut ibu bagus. Kok, kita bisa bikin terlihat seperti model runway. Di rumah sore itu, Livia merasa energinya kembali. Dia memasak makan malam, steak sederhana dengan salad, mirip menu di La Bellevue, dan menunggu Andre pulang. Saat Andre masuk, dia tampak lelah tapi bahagia. Hari ini closing deal besar, Liv. Besok kita rayain, ya? Livia tersenyum, berpura-pura antusias. Bagus dong, Mas. Oh ya. Aku tadi keluar sebentar, belanja bahan makanan. Kamu ada cerita soal Clara lagi? Andre tertawa, tapi ada nada gugup. Clara? Biasa aja. Tadi dia bantu presentasi. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Cuma penasaran. Katanya dia lagi pesan gaun untuk acara kantor. Livia sengaja memancing, melihat reaksi Andre. Andre batuk kecil. Oh. Iya? Mungkin ya. Dia kan suka dandan. Tapi aku nggak tahu detailnya. Livia mengangguk dalam hati. Bohong lagi. Tapi dia tidak mengejar. Malam itu, mereka makan bersama, dan Livia berpura-pura semuanya normal. Tapi di kepalanya, rencana terus berputar. Beberapa hari berikutnya, Livia semakin sibuk. Dia bertemu Maya, penata rias, di La Bellevue untuk trial makeup. Maya, wanita berusia 40-an dengan pengalaman di industri fashion, membawa koper penuh kosmetik high-end. Bu Livia, kulit ibu bagus. Kita bisa bikin smokey eyes souffle, bibir merah matte, dan contour yang bikin wajah lebih tirus. Coba duduk di sini. Saat Maya bekerja, Livia memandang cermin. Wajahnya berubah. Mata lebih tajam, pipi lebih terdefinisi, dan bibir yang biasa polos kini terlihat menggoda. Wah, Bu, ibu terlihat seperti bos besar, kata Maya sambil tertawa. Itulah tujuannya, jawab Livia. Setelah trial, dia puas. Maya setuju datang ke restoran pagi acara untuk final touch-up. Livia juga berlatih pidatonya di depan cermin. Selamat malam, para tamu terhormat. Saya Livia, pemilik La Bellevue. Restoran ini lahir dari mimpi saya untuk menciptakan tempat di mana makanan bukan hanya nutrisi, tapi pengalaman. Terima kasih telah memilih kami untuk acara spesial Anda. Sederhana, tapi kuat. Dia tidak akan sebut Andre, biarkan kejutan datang nanti. Malam sebelum acara semakin dekat, Livia merasa campuran antara gugup dan excited. Andre semakin sering pulang larut, beralasan kerja. Tapi Livia tahu dia mungkin bertemu Clara. Tapi dia tidak peduli lagi. Rencananya sudah matang,
dengan bantuan Budi yang setia. Ini adalah saatnya Livia bangkit, menunjukkan pada dunia, dan pada Andre, siapa dia sebenarnya. Di tempat tidur malam itu, Livia memandang langit-langit. Besok adalah awal baru, gumamnya. Andre mendengkur di sampingnya, tidak tahu bahwa istrinya yang sederhana akan segera mengguncang dunianya. Dengan rencana yang sudah matang di kepalanya, Livia memulai fase transformasi. Pagi itu, seminggu sebelum acara makan malam kantor Andre, Livia bangun lebih awal dari biasanya. Apartemen kecil mereka masih sepi. Andre sudah berangkat ke kantor sejak subuh, beralasan ada meeting penting dengan klien luar negeri. Livia tidak keberatan. Malah, ini memberinya ruang untuk fokus pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Livia merasa seperti sedang mempersiapkan pertempuran. Bukan pertempuran dengan senjata, tapi dengan kecantikan, kecerdasan, dan rahasia yang selama ini dia simpan. Livia duduk di depan meja rias kecil di kamar mereka, memandang cermin yang sudah usang. Wajahnya yang polos, tanpa make-up, terlihat lelah setelah malam yang gelisah. Tapi di matanya, ada kilau tekad baru. Ini saatnya berubah, gumamnya. Dia bukan lagi istri yang pasrah pada komentar Andre tentang tak pandai dandan. Dia akan menunjukkan bahwa dia bisa, dan lebih dari itu, dia adalah wanita yang layak dihormati. Langkah pertama adalah bertemu dengan Maya, penata rias profesional yang direkomendasikan Budi. Mereka janjian di La Bellevue pagi itu, di ruang pribadi di lantai atas restoran. Saat Livia tiba, restoran masih sepi. Hanya aroma kopi segar dan roti panggang yang menguar dari dapur. Budi menyambutnya dengan senyum lebar. Bu Livia, Maya sudah nunggu. Saya siapkan ruang VIP buat trial hari ini. Mau kopi atau teh? Kopi hitam aja, Pak. Terima kasih. Jawab Livia sambil naik tangga. Di ruang VIP, Maya sudah menata peralatannya. Kuas-kuas makeup, foundation dari brand high-end, eyeshadow palette yang berkilau, dan lipstick dalam berbagai warna. Maya adalah wanita berusia 35 tahun dengan rambut pendek stylish dan tato kecil di pergelangan tangan. Dia pernah bekerja untuk majalah fashion dan event-event besar di Jakarta. Halo, Bu Livia. Senang bisa bantu. Pak Budi bilang ibu mau transformasi total untuk acara spesial. Cerita dong, acara apa? Biar saya sesuaikan make-upnya. Kata Maya sambil menyuruh Livia duduk di kursi depan cermin besar. Livia tersenyum tipis. Acara kantor suami saya. Saya mau tampil beda. Mbak. Biasanya saya polos banget. Nggak suka dandan ribet. Tapi kali ini, saya mau terlihat elegan, percaya diri, dan memukau. Smokey eyes, contour tajam, bibir bold. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, saya mau tetap terlihat seperti diri sendiri, tapi versi terbaik. Maya mengangguk. Matanya berbinar. Oke, got it. Kulit ibu bagus. Pori-pori kecil, cuma perlu hidrat lebih. Kita mulai dari skincare dulu. Cleanser, toner, moisturizer, primer. Lalu foundation yang light coverage, biar natural. Untuk mata, smoky gray dengan shimmer gold di inner corner, bikin mata lebih hidup. Contour di cheekbone dan jawlini, highlighter di high points. Bibir, merah marun matte, timeles. Saat Maya bekerja, Livia merasa seperti sedang dilahirkan kembali. Kuas lembut menyentuh kulitnya, dan aroma bedak yang harum membuatnya rileks. Maya bercerita tentang pengalamannya. Saya pernah makeup artis untuk gala dinner. Mereka bilang, makeup bukan cuma nutupin kekurangan, tapi nambahin aura. Ibu punya aura kuat. Loh, cuma selama ini tersembunyi. Setelah 1 jam, Maya mundur dan berkata, coba lihat, Bu. Livia memandang cermin, dan napasnya terhenti sejenak. Wajahnya berubah, mata lebih besar dan ekspresif, pipi terlihat lebih tirus, bibir penuh dan menggoda. Wah, ini aku? Gumamnya, menyentuh pipinya pelan. Iya, Bu. Versi glamornya. Nanti di acara, tambah lighting restoran, pasti makin wow.
Saya ajarin cara aplikasinya sendiri, biar ibu bisa praktik di rumah. Livia mengangguk, merasa percaya diri melonjak. Tapi transformasi tidak berhenti di makeup. Selanjutnya, dia pergi ke studio Sari untuk fitting gaun final. Gaun yang dia pilih sudah disesuaikan. Sutra hitam dengan belahan samping yang elegan, potongan off-shoulder yang menonjolkan bahunya yang ramping, dan detail bordir emas halus di pinggang. Saat Livia mengenakannya, Sari bertepuk tangan. Sempurna, Bu. Panjangnya pas. Nggak terlalu panjang biar bisa jalan nyaman dengan heels. Tambah anting panjang dan clutch kecil. Ibu bakal jadi pusat perhatian. Livia berputar di depan cermin 3 sisi, merasa seperti Cinderella yang modern. Terima kasih, Mbak Sari. Ini lebih dari yang saya bayangkan. Pulang dari studio, Livia mampir ke toko sepatu mewah di mall terdekat. Dia biasanya pakai sandal jepit atau flat soles. Tapi kali ini dia mencoba heels stiletto berwarna nude, tinggi 8 cm. Awalnya goyah, tapi setelah berlatih berjalan di toko, dia mulai terbiasa. Ini untuk 1 malam saja, katanya pada diri sendiri. Dia juga beli aksesoris. Kalung emas tipis dengan liontin berlian kecil. Hadiah dari ibunya dulu yang jarang dipakai. Sore itu, di rumah, Livia berlatih sendirian. Dia pakai gaun trial, yang Sari pinjamkan untuk praktik, makeup sederhana versi rumahan, dan heels baru. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, berlatih senyum dan postur. Selamat malam, para tamu, katanya pada cermin, berlatih pidato. Suaranya yang biasa lembut kini terdengar lebih tegas. Lebih berwibawa. Tapi transformasi bukan hanya fisik. Livia juga merenungkan perjalanan hidupnya. Saat istirahat, dia duduk di sofa dengan album foto lama. Di sana, ada foto masa kecilnya di kampung, saat ayahnya meninggal dan ibunya berjuang membesarkannya sendirian. Livia belajar keras, dapat beasiswa ke universitas, dan mulai bisnis kafe kecil dengan modal pinjam dari bank. La Belle Vie lahir dari mimpi itu, gumamnya. Dia ingat malam-malam begadang merancang menu, foie gras dengan sambal matah, wagyu steak dengan rendang fusion. Restoran itu bukan cuma bisnis, itu adalah identitasnya. Andre tidak tahu itu semua. Saat mereka bertemu 6 tahun lalu di sebuah seminar bisnis, Andre melihat Livia sebagai wanita cerdas tapi sederhana. Mereka jatuh cinta, menikah, dan Livia memilih menyembunyikan kesuksesannya agar Andre tidak merasa terintimidasi. Aku ingin dia mencintaiku karena aku, bukan karena uangku, pikirnya dulu. Tapi sekarang, keputusan itu terasa salah. Andre malah meremehkannya, memilih Clara yang modis. Malam itu, Andre pulang dengan wajah cerah. Liv, besok aku ada dinner lagi sama tim. Kamu oke di rumah sendirian? Livia tersenyum, berpura-pura biasa. Oke, Mas. Aku lagi sibuk juga. Andre tidak notis perubahan kecil di Livia, rambutnya yang sudah di-highlight ringan, atau kulitnya yang lebih glowing dari skincare baru. Beberapa hari berikutnya, Livia intensif berlatih. Pagi-pagi, dia jogging di taman dekat apartemen untuk menjaga stamina. Pakai heels sepanjang malam butuh kekuatan. Siang, dia bertemu Rico di salon untuk final hairstyling, gelombang lembut dengan volume di akar. Bu, rambut ibu sekarang kayak artis Hollywood, kata Rico sambil menyemprot hairspray. Livia juga konsultasi dengan psikolog temannya via Zoom. Aku takut gugup di acara nanti. Akunya, temannya bilang. Ingat, ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu merebut kembali kendali. Tarik napas dalam. Visualisasikan sukses. Hari demi hari, Livia merasa berubah. Bukan hanya luar, tapi dalam. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dia terlalu mengalah, terlalu fokus pada Andre. Aku punya bisnis sukses. Kenapa aku biarkan dia bilang aku tak pandai dandan? Gumamnya. Transformasi ini membangkitkan kepercayaan diri yang lama terkubur. 2 hari sebelum acara, Livia trial full look di La Belle Vie. Maya datang untuk makeup, Sari bawa gaun final, dan Budi siapkan ruang. Saat Livia keluar dari ruang ganti,
Semua orang terdiam. Bu Livia, wow, kata Budi. Matanya melebar. Livia berputar, merasa seperti ratu. Gimana, Pak? Siap permalukan mereka? Budi tertawa. Lebih dari siap, Bu. Andre bakal kaget setengah mati. Malam itu, Livia pulang dengan hati penuh. Andre sudah tidur. Tidak tahu istrinya baru saja bertransformasi. Livia tidur nyenyak. Mimpi tentang malam acara di mana dia berdiri di panggung. Semua mata tertuju padanya. Transformasi Livia bukan sekadar dandan dan gaun. Itu adalah perjalanan menemukan diri kembali. Dari istri yang diremehkan menjadi wanita kuat yang siap menghadapi dunia. Dan besok, dunia itu akan melihatnya. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Udara Jakarta malam itu terasa lembab dan hangat, dengan hembusan angin ringan yang membawa aroma hujan yang baru saja reda. La Belle Vie, restoran mewah milik Livia, bersinar seperti permata di tengah kawasan SCBD yang sibuk. Lampu-lampu kristal di luar gedung memantulkan cahaya ke trotoar basah, sementara valet parking sudah mulai ramai dengan mobil-mobil mewah yang datang. Acara makan malam kantor Andre dijadwalkan mulai pukul 7 malam, dan tamu-tamu mulai berdatangan. Eksekutif perusahaan teknologi dalam setelan jas rapi, rekan kerja dengan gaun malam yang elegan, dan pasangan mereka yang tak kalah modis. Suasana di dalam restoran sudah penuh dengan obrolan ringan, denting gelas anggur, dan aroma masakan Prancis Asia Fusion yang menggoda selera. Andre tiba tepat waktu, mengendarai mobil sedan hitamnya yang baru dicuci. Dia mengenakan tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu merah marun, rambutnya disisir rapi, dan parfum mahal yang dia semprotkan 2 kali lebih banyak dari biasa. Di sampingnya, Clara duduk dengan anggun, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya sempurna, dengan belahan tinggi yang menunjukkan kakinya yang panjang. Rambutnya digerai bergelombang, make-upnya smoky eyes yang dramatis, dan bibirnya berwarna senada dengan gaunnya. Clara adalah gambaran sempurna dari wanita yang Andre inginkan untuk acara seperti ini. Modis, percaya diri, dan mampu mencuri perhatian. Terima kasih udah ajak aku, Dre, kata Clara sambil menyentuh lengan Andre saat mereka turun dari mobil. Aku janji bakal bikin malam ini tak terlupakan. Andre tersenyum bangga, merasa seperti pemenang. Kamu terlihat luar biasa, Cla. Semua orang pasti iri lihat kita berdua. Dia tidak merasa bersalah lagi atas keputusannya meninggalkan Livia di rumah. Baginya, Livia akan merasa awkward di sini, dengan penampilan sederhananya. Lebih baik dia istirahat, pikir Andre. Mereka masuk ke restoran, disambut oleh pelayan yang ramah. Budi, manajer, melihat mereka dari kejauhan tapi tidak mendekat. Dia tahu rencana Livia dan harus menjaga netralitas. Di dalam, ruang makan utama sudah diatur dengan meja-meja bundar berlapis taplak putih, lilin-lilin menyala, dan bunga segar di tengah. Musik jazz lembut mengalir dari speaker tersembunyi, menciptakan suasana intim tapi mewah. Andre dan Clara duduk di meja utama, dekat dengan panggung kecil di mana pidato akan disampaikan nanti. Rekan-rekan Andre menyapa mereka, beberapa dengan alis terangkat melihat Clara. Wah, Andre, pasangan baru ya? Goda salah satu teman, membuat Andre tertawa gugup. Bukan, ini Clara dari divisi kita. Livia lagi nggak bisa ikut. Clara tersenyum manis, menikmati perhatian. Senang bisa bergabung. Restoran ini luar biasa, ya? Aku dengar pemiliknya misterius. Jarang muncul. Andre mengangguk, tidak tahu bahwa pemilik itu adalah istrinya sendiri. Mereka mulai menikmati hidangan pembuka. Foie gras dengan saus mangga pedas, disajikan dengan anggur putih dingin. Obrolan mengalir tentang proyek kerja, gosip kantor, dan rencana liburan. Andre merasa di puncak dunia, karirnya menanjak, dan di sampingnya ada wanita yang membuatnya terlihat sukses. Sementara itu, di belakang layar, Livia sedang mempersiapkan diri. Dia tiba melalui pintu belakang restoran 2 jam sebelumnya, diantar oleh sopir pribadi yang dia sewa. Di ruang pribadi di lantai atas, Maya dan Sari sudah menunggu untuk final touch-up. Livia mengenakan gaun sutra hitamnya yang elegan,
dengan belahan samping yang halus dan bordir emas yang berkilau di bawah cahaya. Heel snootnya membuatnya terlihat lebih tinggi, dan rambutnya digerai dengan gelombang sempurna. Maya menyempurnakan makeup, smoky eyes yang tajam, contour yang membuat wajahnya terlihat sculpted, dan bibir merah marun yang bold. "Bu Livia, ibu terlihat seperti bos besar Hollywood," kata Maya sambil mundur untuk mengagumi hasil karyanya. Sari menambahkan anting panjang dan clutch kecil. "Siap, Bu. Sekarang, pergi dan buat mereka terpana." Livia memandang cermin. Napasnya stabil meski jantungnya berdegup kencang. Ini bukan lagi Livia yang sederhana. Ini Livia yang kuat, yang membangun La Belle Vie dari nol. "Terima kasih, semuanya. Pak Budi, siap." Budi mengangguk dari pintu. "Siap, Bu. Tamu sudah hampir lengkap." Andre dan Clara di meja utama. Tampak bangga sekali. Livia tersenyum getir. "Bagus. Biarkan mereka menikmati dulu." Acara dimulai dengan sambutan dari bos Andre, seorang pria parubaya bernama Pak Hadi, yang memuji kesuksesan proyek terbaru perusahaan. Terima kasih kepada tim, terutama Andre dan Clara, yang telah bekerja keras. Dan terima kasih kepada La Belle Vie atas keramahan malam ini. Tepuk tangan meriah. Kemudian, Budi naik ke panggung. "Selamat malam, para tamu terhormat. Sebagai manajer La Belle Vie, saya bangga menyambut Anda semua. Malam ini, kami punya kejutan spesial. Pemilik restoran kami, yang jarang muncul di depan umum, akan bergabung dan memberikan sambutan singkat. Mari kita sambut Ibu Livia." Ruangan hening sejenak. Lalu tepuk tangan. Andre mengerutkan dahi. "Livia? Nama yang sama dengan istrinya. Tapi pasti kebetulan." Clara menyikutnya. "Pemiliknya wanita? Keren nih." Livia muncul dari balik tirai, berjalan dengan anggun ke panggung. Cahaya spotlight menyinari dirinya, membuat gaunnya berkilau. Semua mata tertuju padanya. Andre terpana. Mulutnya terbuka lebar. Itu Livia, istrinya, tapi bukan Livia yang dia kenal. Ini Livia yang memukau, dengan penampilan yang mencuri perhatian. Clara juga terkejut, matanya melebar, merasa terintimidasi oleh aura Livia yang tiba-tiba begitu kuat. Livia berdiri di podium, mikrofon di tangan, tersenyum tenang. "Selamat malam, para tamu. Saya Livia, pemilik La Belle Vie. Terima kasih telah memilih restoran kami untuk acara spesial Anda. La Belle Vie bukan hanya tempat makan. Ini adalah mimpi yang saya bangun dari nol. Dari kafe kecil di pinggiran kota, menjadi restoran fine dining yang Anda nikmati malam ini. Setiap menu, setiap detail, lahir dari passion saya untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan. Semoga malam ini menjadi salah satunya bagi Anda semua." Tepuk tangan gemuruh. Livia turun dari panggung dengan grace, berjalan melewati meja-meja sambil menyapa tamu. Saat mendekati meja utama, matanya bertemu dengan Andre. Wajah Andre pucat, campuran antara kaget dan malu. Clara duduk kaku, senyumnya memudar. "Andre," sapa Livia dengan suara lembut tapi tegas, berdiri di depan mereka. "Senang melihatmu di sini. Dan ini pasti Clara, ya? Yang kamu bilang cocok untuk acara seperti ini." Ruangan seolah hening, meski obrolan masih berlanjut di latar belakang. Rekan-rekan Andre menatap dengan penasaran. Andre bangkit tergesa. "Liv, kamu pemilik di sini? Kenapa nggak bilang?" Livia tersenyum tipis. "Kenapa harus bilang? Kamu kan malu ajak aku. Katanya aku tak pandai dandan. Jadi, aku datang sendiri. Di restoranku sendiri." Clara mencoba tersenyum, tapi wajahnya merah. "Halo, Livia. Senang kenal. Kamu terlihat luar biasa." "Terima kasih," jawab Livia. "Aku belajar dari yang terbaik, diriku sendiri." Dia berpaling ke tamu lain, meninggalkan Andre dan Clara dalam keheningan canggung. Malam berlanjut dengan hidangan utama, Wagyu steak dengan rendang fusion, salad segar, dan anggur premium. Tapi bagi Andre, rasanya hambar.
Dia terus melirik Livia, yang sekarang beredar di ruangan, berbincang dengan eksekutif perusahaan seperti seorang profesional. Clara mencoba mengalihkan perhatian, tapi auranya kalah telak. Di akhir acara, saat tamu mulai pulang, Andre menghampiri Livia di sudut ruangan. "Liv, kita perlu bicara." Aku nggak tahu." Livia menatapnya dingin. "Nanti di rumah, Andre. Malam ini, nikmati saja, pasangan cocok MU." Andre pulang sendirian. Clara diantar pulang oleh taksi. Di mobil, Andre merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa istrinya yang sederhana adalah pemilik restoran mewah ini? Dan bagaimana dia bisa begitu buta? Sementara itu, Livia berdiri di teras restoran, memandang kota malam. Malam ini adalah kemenangannya. Tapi perjalanan belum selesai. Konfrontasi besar menanti. Suasana di La Bellevue semakin hangat seiring malam berjalan. Hidangan utama sudah disajikan. Potongan wagyu steak yang empuk dengan saus rendang fusion, disertai sayuran organik segar dan risotto truffle yang harum. Tamu-tamu kantor Andre, termasuk para eksekutif senior, menikmati makan malam dengan obrolan yang semakin hidup. Gelak tawa terdengar dari meja ke meja, campur aduk dengan denting sendok garpu dan alunan musik jazz lembut dari band live yang Livia pesan khusus untuk malam ini. Tapi di meja utama, di mana Andre dan Clara duduk, suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang setelah kemunculan Livia di panggung. Andre masih duduk kaku, matanya tidak lepas dari sosok Livia yang baru saja turun dari podium. Wajahnya pucat, seperti melihat hantu. Bagaimana mungkin? Livia, istrinya yang dia tinggalkan di rumah dengan alasan istirahat, sekarang berdiri di depan semua orang sebagai pemilik restoran mewah ini? Dia ingat betul bagaimana dia pernah bertanya sekilas tentang bisnis sampingan Livia, dan dia selalu menjawab samar-samar. Cuma konsultasi kecil-kecilan. Tapi ini, La Bellevue adalah salah satu restoran terbaik di Jakarta, tempat yang bahkan bosnya, Pak Hadi, sering puji sebagai permata kuliner kota. Andre merasa dunianya berputar. Dia telah meremehkan Livia selama ini, menganggapnya tidak cocok untuk acara seperti ini, dan sekarang dia yang terlihat seperti orang bodoh. Clara, di sampingnya, juga tidak kalah terkejut. Wanita berusia 28 tahun itu biasanya percaya diri, dengan senyum yang selalu siap memikat. Tapi sekarang, dia duduk dengan tangan yang sedikit gemetar memegang gelas anggurnya. Livia yang muncul tadi bukanlah istri rumah tangga sederhana yang dia bayangkan dari cerita Andre. Ini adalah wanita elegan, dengan gaun hitam yang memukau dan aura yang mendominasi ruangan. Clara merasa terintimidasi. Auranya yang biasa mencuri perhatian sekarang kalah telak. "Dre, itu istrinya kamu?" bisik Clara. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah tepuk tangan yang masih bergema. Andre mengangguk pelan. Mulutnya kering. "Iya. Tapi aku nggak tahu dia pemilik di sini." Dia mencoba tersenyum pada rekan kerjanya yang duduk di meja yang sama, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Rina, istri teman Andre yang duduk di meja sebelah, melirik mereka dengan mata penasaran. Gosip pasti akan menyebar besok di grup WhatsApp. Livia, sementara itu, bergerak dengan tenang di antara tamu. Dia tidak langsung menghampiri meja Andre. Dia tahu timing adalah segalanya. Sebagai pemilik, dia menyapa para eksekutif terlebih dulu. "Selamat malam, Pak Hadi. Senang sekali perusahaan Bapak memilih La Bellevue untuk acara ini," katanya sambil berjabat tangan dengan bos Andre. Pak Hadi, pria berusia 50-an dengan jas abu-abu rapi, tersenyum lebar. "Wah, Ibu Livia. Ternyata pemiliknya secantik ini. Restoran ini luar biasa. Menu fusionnya inovatif sekali. Bagaimana ceritanya sampai bisa membangun tempat seperti ini?" tanya Pak Hadi, matanya penuh kekaguman. Livia tersenyum hangat. Suaranya stabil meski di dalam hatinya ada badai emosi. "Terima kasih, Pak. Semuanya dimulai dari mimpi kecil. Saya lulusan ekonomi, tapi passion saya di kuliner. Dulu, saya mulai dari kafe kecil di pinggiran Jakarta dengan modal pinjam bank. Saya belajar resep dari koki-koki internasional,
bereksperimen dengan bahan lokal seperti rendang dan pandan, dicampur dengan teknik Prancis. La Belle Vie lahir dari kerja keras itu. Malam-malam begadang merancang menu, nego dengan supplier, sampai ekspansi ke cabang baru. Visi saya sederhana, membuat makanan bukan hanya mengenyangkan, tapi menciptakan kenangan. Para tamu di sekitar mendengarkan dengan antusias. Beberapa mengangguk setuju, yang lain bertanya lebih lanjut tentang menu spesial. Livia menjawab dengan percaya diri, menceritakan bagaimana dia pernah traveling ke Prancis untuk belajar fine dining, atau bagaimana dia mendukung petani lokal untuk bahan organik. Dia tidak menyebut Andre sama sekali, biarkan dia merasa gelisah sendiri. Dari sudut mata, Livia melihat Andre yang semakin resah. Tangannya memainkan garpu di piringnya yang hampir tidak tersentuh. Andre memang gelisah. Setiap kata yang keluar dari mulut Livia seperti tamparan baginya. Dia ingat bagaimana dia sering pulang larut, beralasan kerja, sementara Livia di rumah sendirian. Dia tidak pernah bertanya detail tentang bisnis. Livia menganggap itu tidak penting. Sekarang, dia menyadari betapa bodohnya dia. Clara mencoba mengalihkan perhatiannya. Dre, makan dulu yuk. Steaknya enak banget. Tapi Andre hanya mengangguk absen. Pikirannya melayang ke pesan-pesan yang dia kirim ke Clara, yang sekarang terasa seperti pengkhianatan. Akhirnya, setelah menyapa beberapa tamu lagi, Livia menghampiri meja utama. Langkahnya pelan tapi pasti. Heelsnya berbunyi klik-klik di lantai marmer. Semua orang di meja itu, Andre, Clara, dan 3 rekan kerja Andre, menatapnya. Selamat malam, semuanya. Sapa Livia dengan suara yang ramah tapi tegas. Senang melihat kalian menikmati acara di La Belle Vie. Salah satu rekan Andre, seorang pria bernama Tony, tersenyum lebar. Ibu Livia, pidato tadi inspiratif sekali. Ternyata pemiliknya istri Andre ya? Andre nggak pernah cerita nih. Livia tertawa kecil. Matanya menatap Andre tajam. Oh, ya? Mungkin Andre lupa bilang. Kami sudah menikah 4 tahun, tapi dia bilang aku kurang cocok untuk acara formal seperti ini. Katanya aku tak pandai dandan. Kata-kata itu dia ucapkan dengan nada ringan, tapi dampaknya seperti bom. Meja itu hening sejenak. Lalu Tony dan yang lain tertawa canggung. Andre merah padam. Liv, itu bukan maksudku. Aku nggak tahu kamu pemilik di sini. Dia bangkit, mencoba memegang tangan Livia, tapi Livia mundur pelan. Clara ikut bicara. Suaranya sedikit tinggi karena gugup. Halo, Livia. Aku Clara, rekan kerja Andre. Kamu, hebat banget punya restoran ini. Aku kagum. Tapi matanya menunjukkan iri, dan senyumnya terlihat palsu. Livia mengangguk. Terima kasih, Clara. Aku dengar kamu yang diajak Andre ke sini. Katanya kamu lebih cocok, modis, stylish. Tapi lihat, aku bisa juga kan? Ternyata, dandan itu bukan segalanya. Yang penting, substansi. Kata-kata itu menusuk Clara, yang sekarang menunduk, merasa dipermalukan di depan rekan kerja. Rekan-rekan Andre berbisik-bisik. Rina, dari meja sebelah, sudah mengirim pesan ke grup. Gila, Livia pemilik La Belle Vie. Andre kena batunya nih. Andre merasa semua mata tertuju padanya. Dia yang biasa percaya diri di meeting kantor, sekarang seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Livia melanjutkan, masih dengan tenang. Andre, aku nggak marah, cuma ingin kamu sadar. Aku bukan istri yang cuma di rumah. Aku bangun ini semua sendirian, sambil dukung kariermu. Tapi kalau kamu malu ajak aku, ya sudah, nikmati malam ini dengan pasangan cocok MU. Dia berpaling, meninggalkan meja itu dengan senyum kemenangan. Andre duduk kembali, tangannya gemetar. Dia menyadari kesalahannya sekarang, bukan hanya malam ini, tapi selama bertahun-tahun. Clara mencoba menghibur. Dre, mungkin dia lagi emosi. Tapi Andre diam saja. Pikirannya penuh penyesalan. Sisa malam berlalu dengan Livia yang menjadi pusat perhatian.
Tamu-tamu memuji pidatonya, bertanya resep, bahkan ada yang ajak kolaborasi bisnis. Livia menjawab dengan profesional, tanpa sedikit pun menunjukkan luka hatinya. Di dalam, dia terluka oleh pengkhianatan Andre, tapi malam ini memberinya kekuatan baru. Saat acara usai, tamu mulai pulang. Andre mendekati Livia lagi di sudut ruangan. "Liv, pulang bareng yuk. Kita bicara di rumah." Livia menggeleng. "Aku tinggal di sini dulu. Urus closing. Kamu pulang aja sama Clara." Andre pergi dengan kepala tertunduk. Sementara Clara naik taksi sendirian, merasa malu. Budi mendekati Livia setelah semua tamu pergi. "Bu, malam ini sukses besar." Andre tampak syok berat. Livia tersenyum lelah. "Iya, Pak, tapi ini baru awal. Besok, konfrontasi sebenarnya." Malam itu, Livia tidur di kamar tamu restoran, merenung. Kejutan di depan semua orang berhasil. Andre dan Clara dipermalukan tanpa keributan. Tapi hati Livia masih sakit. Besok, dia harus putuskan masa depan pernikahannya. Malam di La Bellevue berakhir dengan gemuruh tepuk tangan dan pujian dari para tamu. Tapi bagi Livia, itu hanyalah babak pertama dari drama yang dia rencanakan. Setelah tamu terakhir meninggalkan restoran, Livia berdiri di teras depan, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip di kejauhan. Udara malam terasa sejuk setelah hujan reda. Tapi hatinya masih bergolak. Gaun sutra hitamnya masih terasa nyaman, meski heelsnya mulai membuat kakinya pegal. Dia melepas sepatunya sejenak, berdiri bertelanjang kaki di lantai marmer yang dingin, dan menghela napas panjang. Malam ini dia telah menunjukkan pada Andre, dan pada semua orang, siapa dia sebenarnya. Tapi kemenangan itu terasa pahit, karena di balik keberhasilannya mempermalukan Andre dan Clara, luka di hatinya masih menganga. Budi mendekatinya dengan segelas air mineral. "Bu Livia, malam ini luar biasa. Saya dengar dari pelayan, orang-orang gak berhenti ngomongin ibu." Andre kelihatan kayak kehilangan muka. Dia tersenyum lebar, tapi ada nada prihatin di suaranya. Budi tahu Livia bukan tipe yang suka menyakiti orang, meski malam ini dia terpaksa melakukannya. "Terima kasih, Pak Budi. Tapi ini belum selesai," jawab Livia, menatap gelas di tangannya. "Saya harus bicara sama Andre. Dia pulang sendirian tadi, tapi saya belum siap ketemu malam ini. Biar dia merenung dulu." Budi mengangguk. "Ibu mau nginap di sini? Kamar tamu sudah saya siapkan." "Iya, Pak. Saya butuh waktu sendiri. Besok saya pulang, bicara sama Andre di rumah." Livia tersenyum tipis, lalu berjalan ke kamar tamu di lantai atas restoran. Kamar itu kecil tapi nyaman, dengan jendela besar menghadap kota. Dia melepas gaunnya, menggantinya dengan kaos longgar dan celana yoga, lalu duduk di tepi tempat tidur. Pikirannya penuh dengan kilas balik. Andre yang dulu romantis, yang membawanya ke warung pinggir jalan untuk makan sate, yang bilang dia cantik meski tanpa makeup. Sekarang, pria itu memilih Clara karena dia lebih cocok untuk dunia glamor. Livia merasa bodoh karena selama ini menyembunyikan kesuksesannya demi menjaga ego Andre. Keesokan paginya, Livia bangun dengan kepala yang lebih jernih. Dia mandi, mengenakan blus sederhana dan celana jeans, tapi tetap membawa aura percaya diri dari malam sebelumnya. Dia memutuskan untuk pulang ke apartemen dan menghadapi Andre. Saat tiba di rumah, apartemen terasa hening. Andre duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan kemeja kemarin yang sudah kusut, matanya merah seperti habis begadang. Di depannya ada secangkir kopi yang sudah dingin, dan ponselnya tergeletak di meja, layar mati. "Liv," katanya pelan saat melihat Livia masuk. Suaranya serak, penuh penyesalan. "Kamu pulang?" Livia mengangguk, meletakkan tasnya di meja makan. "Iya, kita perlu bicara, Andre." Dia duduk di kursi di depannya, menatap suaminya dengan mata yang tajam tapi tenang. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak seperti yang dia bayangkan seminggu lalu. Sekarang, dia hanya ingin kejelasan. Andre mengusap wajahnya dengan tangan, seolah mencoba menghapus rasa malunya.
Liv, aku nggak tahu harus bilang apa. Kenapa kamu nggak pernah cerita bahwa kamu pemilik La Belle Vie? Aku pikir kamu cuma konsultan freelance. Aku nggak tahu kamu sesukses itu. Livia tersenyum getir. Kenapa aku nggak cerita? Karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Andre, aku nggak mau pernikahan kita soal uang atau status. Aku bangun La Belle Vie sebelum kita pacaran, dengan keringatku sendiri. Aku pinjam uang dari bank, begadang berbulan-bulan, belajar dari koki Prancis, nego sama supplier. Aku sembunyikan itu supaya kamu nggak merasa terintimidasi. Tapi ternyata, aku yang salah. Kamu malah malu sama aku. Pilih Clara karena aku tak pandai dandan. Andre menunduk, tidak sanggup menatap mata Livia. Aku salah. Liv, aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku pikir acara itu terlalu formal buatmu. Kamu kan selalu bilang nggak suka dandan ribet. Aku ajak Clara karena dia di tim. Dan dia lebih terbiasa dengan acara kayak gitu. Kamu bohong, Andre, potong Livia. Suaranya tegas tapi tidak keras. Aku baca pesanmu sama Clara. Kamu bilang, lebih enak kita berdua aja. Kamu bilang dia cocok buat acara itu. Dan aku nggak akan nyaman. Kamu malu sama aku. Andre, kamu pilih dia karena dia modis. Karena dia bikin kamu kelihatan keren di depan teman-teman kantor. Aku istri kamu, tapi kamu pilih rekan kerja yang jelas-jelas punya agenda sendiri. Andre membuka mulut untuk membela diri, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia tahu Livia benar. Pesan-pesan itu, nada-nada flirty dengan Clara, semua adalah kesalahannya. Liv, aku nggak macem-macem sama Clara. Dia cuma teman kerja. Aku terbawa suasana. Karierku lagi naik. Dan aku pikir aku butuh pasangan yang apa? Yang bikin kamu kelihatan sukses. Livia memotong lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tajam. Aku yang bayar cicilan mobilmu. Andre, aku yang bayar sewa apartemen ini. Uang dari konsultan freelance. Yang kamu pikir kecil itu sebenarnya dari La Belle Vie. Aku dukung kariermu. Tapi kamu malah anggap aku nggak cukup. Andre terdiam. Wajahnya semakin pucat. Dia tidak tahu bahwa Livia adalah tulang punggung keuangan mereka. Selama ini, dia mengira gajinya sebagai manajer cukup untuk hidup nyaman. Liv, aku nggak tahu. Aku bodoh. Aku minta maaf. Apa yang bisa aku lakukan biar kamu maafin aku? Livia menghela napas, memandang foto pernikahan mereka di dinding. Aku nggak tahu. Andre. Aku nggak marah lagi, cuma kecewa. Aku kasih kamu segalanya. Cinta, dukungan, bahkan kebebasan buat mengejar kariermu. Tapi kamu nggak menghargai aku. Malam tadi, aku nggak cuma mau permalukan kamu dan Clara. Aku mau kamu sadar siapa aku sebenarnya. Tapi sekarang, aku nggak yakin kamu pantas tahu itu. Andre bangkit, mencoba mendekati Livia. Tapi dia mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan, Andre. Aku butuh waktu. Aku nggak yakin apa yang aku mau dari pernikahan ini sekarang. Liv, please. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji nggak akan deket sama Clara lagi. Aku akan lebih hargain kamu. Pinta Andre. Suaranya hampir memohon. Livia menatapnya lama. Mencari jejak pria yang dulu dia cintai. Tapi yang dia lihat sekarang adalah pria yang terlalu terpukau oleh dunia glamor, yang lupa bahwa istrinya adalah wanita luar biasa di balik kesederhanaannya. Aku nggak mau janji, Andre. Aku mau tindakan. Kamu bilang kamu akan hargain aku, tapi aku nggak yakin kamu tahu caranya. Aku kasih kamu waktu untuk mikir, sama seperti aku juga butuh waktu. Dia bangkit, mengambil tasnya. Aku akan nginap di La Belle Vie beberapa hari. Urusan restoran banyak yang harus aku tangani. Kamu pikir baik-baik apa yang kamu mau dari pernikahan ini. Dan jangan hubungi aku sampai aku siap. Andre hanya bisa memandang Livia pergi. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi pelan yang terasa seperti tamparan terakhir. Dia duduk kembali di sofa, kepala di tangan,
merasa seperti kehilangan segalanya. Dia tidak hanya kehilangan muka di depan rekan kerja, tapi mungkin juga kehilangan istrinya. Livia, di sisi lain, menuju La Bellevue dengan taksi. Di perjalanan, dia memandang keluar jendela, merenungkan percakapan tadi. Dia tidak menangis. Dia sudah terlalu kuat untuk itu. Tapi dia merasa kosong. Konfrontasi dengan Andre tidak memberinya kepuasan seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu membuatnya bertanya, apakah pernikahan ini masih layak dipertahankan? Atau apakah sudah waktunya dia fokus pada dirinya sendiri? Saat tiba di restoran, Budi menyambutnya. Bu, semuanya baik-baik aja? Andre bilang apa? Livia menggeleng pelan. Dia minta maaf. Pak, tapi aku nggak yakin itu cukup. Aku akan tinggal di sini beberapa hari. Pikirkan langkah selanjutnya. Budi mengangguk penuh pengertian. Ibu kuat, Bu. Apapun keputusannya, saya dukung. Malam itu, Livia duduk di ruang VIP, memandang kota dari jendela. Dia bukan lagi istri yang diremehkan. Dia adalah Livia, pemilik La Bellevue, wanita yang membangun mimpinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa bebas untuk memilih apa yang dia inginkan, tanpa Andre. Livia duduk di ruang VIP La Bellevue, ditemani segelas teh chamomile yang masih mengepul. Cahaya lampu kota Jakarta menyelinap melalui jendela besar, menciptakan bayangan lembut di wajahnya. Malam ini, restoran sudah tutup. Hanya suara pelan dari staf yang membersihkan ruang makan di lantai bawah yang terdengar. Livia mengenakan kaos oversize dan celana yoga. Rambutnya yang biasanya diikat kini digerai, masih mempertahankan gelombang lembut dari penampilan malam sebelumnya. Di tangannya, dia memegang ponsel, tapi layarnya mati. Dia tidak ingin membaca pesan dari Andre, yang dia tahu pasti sudah membanjiri inboxnya dengan permintaan maaf. Dia butuh ruang untuk berpikir, untuk memahami apa yang dia rasakan setelah semua yang terjadi. Hari ini adalah hari pertama setelah konfrontasi dengan Andre di apartemen mereka. Livia masih ingat ekspresi Andre, campuran keterkejutan, malu, dan penyesalan, saat dia mengungkap kebenaran tentang La Bellevue dan bagaimana dia telah meremehkannya selama ini. Tapi kemenangan di acara makan malam kemarin, di mana dia mempermalukan Andre dan Clara di depan rekan kerja mereka, tidak membawa kepuasan yang dia harapkan. Sebaliknya, ada kekosongan di hatinya. Apakah ini yang dia inginkan? Membuat Andre merasa kecil? Atau apakah dia hanya ingin dihargai, dilihat sebagai dirinya yang sebenarnya? Livia menyesap tehnya, memandang foto pernikahan mereka yang dia bawa dari apartemen. Di foto itu, dia dan Andre tersenyum lebar, penuh harapan. Livia mengenakan gaun sederhana, bukan karena dia tidak mampu membeli yang mewah, tapi karena dia ingin pernikahan mereka tentang cinta, bukan kemegahan. Andre, dengan setelan sederhana, memandangnya dengan mata penuh cinta. Apa yang berubah, Andre? Gumamnya. Dia tahu jawabannya. Andre terbawa oleh dunianya yang baru, dunia karir, status, dan penampilan. Dan Livia, dengan sengaja menyembunyikan kesuksesannya, membiarkan Andre melihatnya sebagai istri rumah tangga biasa. Dia membuka laptopnya, memeriksa laporan keuangan La Bellevue. Angka-angka itu mengesankan. Pendapatan bulan lalu naik 20%, dan rencana ekspansi ke Bali sudah dalam tahap negosiasi dengan investor. Bisnis ini adalah bukti kerja kerasnya. Bukti bahwa dia adalah wanita cerdas dan mandiri. Tapi selama ini, dia membiarkan Andre mengira dia hanya konsultan freelance. Dia ingat saat-saat Andre pulang larut, bercerita tentang Clara dengan penuh kekaguman, sementara Livia hanya tersenyum dan mengangguk, menyembunyikan luka hatinya. Aku terlalu mengalah, katanya pada diri sendiri. Livia bangkit, berjalan ke jendela, dan memandang kota yang tidak pernah tidur. Dia teringat percakapan dengan ibunya dulu, sebelum ibunya meninggal. Livia, kamu kuat. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilaimu. Kamu bangun mimpimu sendiri, dan itu lebih berharga dari apapun. Kata-kata itu terngiang kembali. La Bellevue adalah mimpinya, dan dia telah membuktikan bahwa dia bisa mewujudkannya. Tapi pernikahannya?
Itu adalah mimpi lain yang kini terasa seperti beban. Dia duduk kembali, mengambil buku catatan kecil yang selalu dia bawa. Di dalamnya, dia menulis poin-poin untuk merenungkan masa depan. Pernikahan. Apakah Andre layak mendapat kesempatan kedua? Dia minta maaf. Tapi apakah itu tulus? Atau hanya karena dia dipermalukan? Livia tahu dia masih mencintai Andre. Tapi cinta saja tidak cukup jika tidak ada rasa hormat diri sendiri. Selama ini, Livia mengorbankan identitasnya demi menjaga ego Andre. Dia menyembunyikan kesuksesannya, memilih hidup sederhana agar Andre merasa nyaman. Sekarang, dia ingin hidup sebagai Livia yang sebenarnya, pemilik La Belle Fille, wanita sukses yang tidak takut menunjukkan kekuatannya. Bisnis. La Belle Fille sedang di puncak. Ekspansi ke Bali, kolaborasi dengan koki internasional, dan rencana membuka cooking class untuk publik. Ini adalah waktu untuk fokus pada mimpinya, bukan pada drama pernikahan. Livia menutup buku catatan, merasa lebih jelas. Dia tidak ingin terburu-buru memutuskan soal Andre. Dia akan memberinya waktu untuk membuktikan perubahan, tapi dia juga akan menetapkan batasan. Aku tidak akan lagi jadi istri yang mengalah, katanya keras-keras, meski hanya pada dirinya sendiri. Sore itu, Livia bertemu dengan Budi di ruang kantor restoran. Mereka membahas detail acara kemarin dan rencana ke depan. Bu, tamu kemarin puas banget. Pak Hadi, bosnya Andre, bilang ingin reservasi lagi untuk ulang tahun perusahaannya. Dan dia minta ketemu ibu langsung, kata Budi sambil menyerahkan tablet dengan laporan. Livia tersenyum. Bagus, Pak. Atur jadwalnya. Dan soal ekspansi Bali, saya mau ke sana minggu depan untuk cek lokasi. Kamu bisa handle di sini sementara. Siap, Bu. Tapi, Andre apa kabar? Dia tadi telepon ke restoran. Nyari ibu. Livia menghela napas. Biarkan saja, Pak. Kalau dia telepon lagi, bilang saya sibuk. Saya nggak mau buru-buru balik ke dia sebelum saya yakin. Malam itu, Livia makan malam sendirian di sudut restoran, menikmati menu baru yang sedang diuji coba, scallops dengan saus jeruk Bali dan kemangi. Rasanya sempurna, seperti biasa. Dia merasa bangga. Ini adalah hasil visinya, kerja kerasnya. Tapi di tengah kebanggaan itu, ada rasa kesepian. Dia merindukan Andre yang dulu, yang akan duduk bersamanya, mencicipi makanan, dan tertawa bersama. Ponselnya bergetar. Pesan dari Andre. Liv, aku tahu aku salah. Aku nggak akan hubungi kamu sampai kamu siap. Tapi aku janji akan berubah. Aku ingin kita perbaiki ini. Aku cinta kamu. Livia membaca pesan itu, tapi tidak membalas. Dia mematikan ponsel, memilih fokus pada dirinya sendiri malam itu. Keesokan harinya, Livia mulai rutinitas baru. Dia bangun pagi, jogging di sekitar SCBD, lalu bekerja di kantor restoran. Dia bertemu dengan tim pemasaran, membahas strategi untuk menarik lebih banyak klien korporat. Dia juga menghubungi investor di Bali, memastikan rencana ekspansi berjalan lancar. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Livia merasa hidupnya milik dia sepenuhnya. Tapi pikiran tentang Andre tidak hilang begitu saja. Dia tahu dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan memberi Andre kesempatan kedua, dengan syarat dia benar-benar berubah? Atau apakah dia akan melepaskan pernikahan ini, memilih kebebasan untuk hidup sebagai Livia yang baru, wanita yang tidak lagi menyembunyikan cahayanya? Sore itu, Livia bertemu dengan teman lamanya, Nina, seorang psikolog yang pernah membantunya di masa sulit. Mereka duduk di kafe kecil dekat La Belle Fille, memesan kopi dan kue. Liv, kamu luar biasa di acara itu, dari cerita yang aku dengar, kata Nina sambil tersenyum. Tapi aku tahu kamu lagi bimbang. Ceritain, apa yang ada di hati kamu? Livia menceritakan semuanya. Pengkhianatan Andre, keberhasilannya di acara makan malam, dan konfrontasi di apartemen. Aku nggak tahu, Nin. Aku masih sayang dia. Tapi aku nggak bisa terima kalau dia nggak hargain aku. Aku mau dia lihat aku sebagai partner, bukan istri yang cuma dukung dari belakang.
Nina mengangguk. Kamu sudah ambil langkah besar, Liv. Kamu merebut kembali identitasmu. Sekarang, pertanyaannya, apa yang kamu mau dari Andre? Kalau dia berubah, apakah kamu siap membangun ulang? Atau kamu merasa lebih bahagia sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara. Livia tidak menjawab langsung. Dia pulang ke La Bellevue malam itu, tidur dengan pikiran penuh. Dia memutuskan untuk memberi Andre waktu 1 bulan. Jika dia bisa membuktikan perubahan, bukan cuma kata-kata, tapi tindakan, maka Livia akan mempertimbangkan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Tapi jika tidak, dia siap melangkah sendiri. Livia menutup hari itu dengan menulis di buku catatannya. Aku adalah Livia, pemilik La Bellevue. Aku tidak akan lagi hidup di bayang-bayang siapapun, termasuk Andre. Masa depanku adalah milikku. Dia menutup buku, tersenyum pada dirinya sendiri, dan bersiap untuk hari esok. Livia berdiri di teras La Bellevue, memandang langit malam Jakarta yang bertabur lampu neon dan gedung-gedung tinggi. Udara malam terasa segar, membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Restoran sudah tutup, dan staf terakhir baru saja pulang, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Livia mengenakan jaket tipis di atas kaosnya. Rambutnya diikat asal-asalan seperti dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa seperti istri yang diremehkan, atau wanita yang harus menyembunyikan kesuksesannya demi orang lain. Malam ini, dia merasa utuh. Livia, pemilik La Bellevue, wanita yang telah merebut kembali kendali atas hidupnya. Sebulan telah berlalu sejak acara makan malam yang mengguncang dunia Andre. Livia menghabiskan waktu itu untuk fokus pada dirinya sendiri dan bisnisnya. Dia tidak langsung pulang ke apartemen, memilih tinggal di kamar tamu La Bellevue sambil bekerja. Setiap pagi, dia bangun untuk jogging di sekitar SCBD, lalu menghabiskan hari dengan rapat bersama tim, mengembangkan menu baru, dan mempersiapkan ekspansi ke Bali. La Bellevue semakin berkembang, dengan reservasi penuh hingga 3 bulan ke depan dan tawaran kolaborasi dari beberapa brand kuliner internasional. Livia merasa hidupnya penuh makna, tidak lagi terikat pada harapan orang lain. Andre, di sisi lain, mencoba menghubunginya hampir setiap hari. Pesan-pesan di ponsel Livia penuh dengan permintaan maaf dan janji untuk berubah. Liv, aku tahu aku salah besar. Aku nggak akan deket sama Clara lagi. Aku ingin kita mulai dari awal, tulis Andre di salah satu pesan. Livia membaca tapi tidak membalas. Dia memberi Andre waktu 1 bulan, seperti yang dia putuskan setelah bicara dengan Nina, untuk membuktikan bahwa dia serius. Tapi Livia tidak ingin hanya kata-kata. Dia ingin tindakan nyata. Selama sebulan itu, Andre memang berusaha. Dia berhenti menghadiri acara kantor yang tidak perlu, mengurangi interaksi dengan Clara, dan bahkan mengirimi Livia bunga ke La Bellevue dengan catatan. Aku bangga padamu, Liv. Aku akan tunjukkan aku layak untukmu. Dia juga datang ke restoran beberapa kali. Tapi Livia meminta budi untuk bilang dia sedang sibuk. Bukan karena dia ingin menyakiti Andre, tapi karena dia ingin melihat seberapa jauh Andre akan berusaha. Hari ini, tepat sebulan setelah konfrontasi, Livia memutuskan untuk pulang ke apartemen. Dia ingin menghadapi Andre dan membuat keputusan akhir tentang pernikahan mereka. Dia mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan celana hitam, tapi dengan sentuhan anggun dari anting berlian kecil yang dia beli sendiri. Saat masuk apartemen, dia mendapati Andre duduk di sofa, memandang album foto pernikahan mereka. Apartemen terlihat lebih rapi dari biasanya, dan aroma masakan, soto ayam, hidangan favorit Livia, menguar dari dapur. Liv, kamu pulang, kata Andre, berdiri tergesa. Matanya penuh harapan, tapi juga cemas. Aku masak buat kamu. Aku tahu kamu suka soto. Livia mengangguk, meletakkan tasnya. Terima kasih, Mas. Kita duduk dulu, bicara. Mereka duduk di meja makan. Soto ayam masih hangat di mangkuk. Andre mulai berbicara. Suaranya penuh emosi. Liv, sebulan ini aku banyak mikir. Aku tahu aku bodoh. Nggak hargain kamu.
Aku terlalu terbawa karir, dunia kantor, dan, ya, Clara. Tapi aku janji, itu nggak akan terjadi lagi. Aku sudah minta pindah divisi biar nggak kerja bareng dia. Aku juga cerita ke bos soal kamu, bahwa aku bangga punya istri seperti kamu. Aku ingin kita mulai lagi. Liv, aku cinta kamu. Livia mendengarkan dengan tenang, menyesap soto buatan Andre. Rasanya lumayan, meski tidak sebanding dengan menu La Bellevue. Andre, aku hargai usahamu. Aku lihat kamu berusaha keras sebulan ini. Tapi aku nggak bisa lupain begitu aja apa yang kamu lakukan. Kamu malu sama aku. Pilih Clara karena aku tak pandai dandan. Itu bukan cuma soal acara makan malam. It's about respect. Aku nggak yakin kamu bisa hargain aku seperti yang aku butuh. Andre menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku salah. Liv, aku nggak tahu kamu sesukses itu. Tapi itu bukan alasan. Aku seharusnya lihat kamu apa adanya. Bukan bandingin kamu sama orang lain. Aku siap lakukan apa aja buat buktiin aku berubah. Livia memandangnya lama. Dia masih mencintai Andre. Tapi cinta itu sekarang bercampur dengan kewaspadaan. Dia tidak ingin kembali ke pola lama, di mana dia mengalah demi menjaga ego Andre. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi, Andre. Katanya akhirnya. Tapi dengan syarat. Kita mulai dari nol, seperti pacaran dulu. Kamu harus buktikan setiap hari bahwa kamu hargain aku. Bukan cuma dengan bunga atau kata-kata. Dan aku nggak akan sembunyikan lagi siapa aku. Aku pemilik La Bellevue, dan aku bangga dengan itu. Kalau kamu nggak bisa terima aku yang sekarang, kita selesai. Andre mengangguk cepat. Wajahnya penuh harapan. Aku setuju. Liv, aku akan buktikan. Aku ingin kenal Livia yang sebenarnya, yang membangun restoran luar biasa itu. Aku nggak akan malu lagi. Aku yang bodoh dulu. Livia tersenyum tipis, tapi hatinya masih ragu. Dia tahu ini tidak akan mudah. Tapi dia juga tahu dia cukup kuat untuk melangkah sendiri jika Andre gagal memenuhi janjinya. Oke, Mas. Kita coba lagi. Tapi aku nggak akan kompromi lagi soal harga diriku. Malam itu, mereka makan bersama dalam keheningan yang nyaman, tapi berbeda dari dulu. Livia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada Andre. Dia sudah membuktikan pada dirinya sendiri. Di malam acara makan malam, di depan cermin, dan di setiap langkah membangun La Bellevue. Keesokan harinya, Livia kembali ke rutinitasnya. Dia terbang ke Bali untuk memeriksa lokasi cabang baru La Bellevue, sebuah villa tepi pantai yang akan diubah menjadi restoran fine dining. Dia bertemu investor, memilih desain interior, dan bahkan mencoba menu baru dengan koki lokal. Setiap keputusan yang dia buat memperkuat rasa percaya dirinya. Dia tidak lagi hidup untuk orang lain. Dia hidup untuk mimpinya. Andre, di Jakarta, mulai menunjukkan perubahan. Dia mengajak Livia makan malam di warung sate favorit mereka dulu, mendengarkan cerita Livia tentang bisnisnya dengan penuh perhatian, dan bahkan ikut membantu di La Bellevue saat akhir pekan. Dia belajar tentang menu, mencatat saran dari Livia, dan berusaha memahami dunia yang selama ini dia abaikan. Livia memperhatikan usaha itu, tapi dia tetap waspada. Dia tidak akan membiarkan dirinya terluka lagi. Bulan-bulan berikutnya, La Bellevue semakin bersinar. Cabang Bali resmi dibuka dengan antusiasme besar, dan Livia menjadi sorotan media kuliner sebagai pengusaha wanita inspiratif. Dia tetap rendah hati, tapi tidak lagi menyembunyikan kesuksesannya. Andre, perlahan tapi pasti, mulai menjadi pasangan yang Livia inginkan, bukan hanya suami, tapi partner yang menghormati dan mendukungnya. Di akhir cerita, Livia berdiri di teras cabang baru La Bellevue di Bali, memandang laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Dia tersenyum, merasa damai. Apakah dia akan terus bersama Andre? Itu tergantung pada Andre. Tapi yang pasti, Livia kini adalah wanita yang tidak akan pernah lagi meragukan dirinya sendiri. Dia adalah Livia, pemilik La Bellevue, dan pemilik masa depannya sendiri.